Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya kembali lagi akan membahas satu saham yang laporan Q2 tahun 2025-nya sudah terbit. Bisa kamu lihat di sini, berdasarkan data rekapan dari aplikasi Stockbit, terlihat labanya memang mengalami penurunan pada Q1 tahun 2025. Tapi pada Q2-nya mengalami kenaikan dari yang awalnya 8,3 menjadi 8,5 triliun rupiah. Dari sisi nominal laba, kamu tentu tahu bahwa saham ini merupakan salah satu saham besar di Indonesia karena mampu menghasilkan laba 6,9 dan 8,5 triliun di Q1 dan Q2 tahun 2025. Sekilas kita lihat tentang labanya dalam jangka panjang. Kamu akan temukan informasi bahwa jika kita bandingkan dengan data di tahun 2016, laba di tahun 2025 pada Q1 dan Q2-nya terlihat masih mengalami peningkatan. Meskipun jika dibandingkan dengan laba all-time high yang pernah mereka capai, sebenarnya juga masih sedikit mengalami penurunan. Dari aspek profitabilitas, gross profit marginnya 22% dengan net profit margin 10,8%. GPM dan NPM-nya di atas 10%. Untuk net income-nya, quarter year-on-year growth naik 2,2%. Bagaimana dari sisi angka harga sahamnya? Harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 9.350. Dan jika kamu lihat untuk data yang ada ini, maka harga saham saat video ini dibuat dalam 10 tahun terakhir lebih condong bergerak kepada angka yang lebih rendah. Kita akan lihat sebentar nanti untuk perhitungan harga sahamnya. Tapi kita lihat dulu untuk perbandingan book value-nya. Modal per lembar saham ini di angka 5.385 dan saat video ini dibuat, PBV-nya di angka 0,93 kali. Artinya meskipun saham ini menghasilkan laba yang sangat besar, tapi PBV-nya masih di bawah 1 kali. Kita lihat untuk grafik harga saham dan PBV-nya. Ini merupakan grafik harga saham 10 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka Rp5.000. Itu artinya jika kita hitung dari sisi harga sahamnya Rp5.000 kemudian kita bandingkan dengan harga saham tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan ini, maka bisa diketahui bahwa harga sahamnya turun sekitar 46%. Menurut kamu bagaimana penurunannya? Apakah sudah signifikan atau belum? Nah, kemudian mari kita bandingkan dari aspek PBV-nya. Dari aspek PBV-nya, kamu bisa lihat rata-rata PBV 10 tahun adalah 1,85 dan saat video ini dibuat di angka 0,93. Jika kamu lihat data yang ditampilkan ini, angka 0,93 kali ini di bawah dari -1 standar deviasinya yang berwarna hijau ini. Sebelumnya harga saham pernah menyentuh angka di atas 3 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1,13 kali. Kemudian kita lihat dari aspek pembagian dividen di tahun 2025. Berhubung saham ini biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dividen di tahun 2025 adalah 308. Mari coba kita hitung jika kita bagi dengan harga saham di angka Rp5.000. Kemudian kita akan bandingkan dengan dividen di tahun 2024. Nah, kita coba hitung sekilas dengan harga saham Rp5.000 dan dividen per share 308. Maka dividen yield-nya sekitar 6,1%. Tapi jika kita memperhitungkan 2 dividen terakhir yang dibagikan dan kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya, maka angka harga saham dan bisa dikatakan dengan angka harga saham Rp5.000 dividen yield-nya sekitar 8,12% dengan memperhitungkan dividen 308 dan Rp98. Mari coba kita hitung untuk pertumbuhan atau penurunan dividen. Dividen per share-nya. Oke, coba kita hitung dividen sekarang 308 ditambah dengan 98. Dividen sebelumnya kita hitung 421 ditambah dengan 98. Maka terlihat adanya penurunan dividen sekitar 21%. Dengan penurunan 21%, dividen yield yang ditawarkan untuk 2 dividen terakhir masih cukup menarik dengan angka 8%. Tapi kembali lagi ini hanya sebagai informasi saja. Untuk menentukan beli atau jualnya silahkan kamu putuskan sendiri. Nah, saham yang kita bahas pada video kali ini adalah saham Astra International dengan harga saham Rp5.000 dan selama tahun 2025 harga sahamnya masih mengalami kenaikan sekitar 2,04%. Tapi jika dilihat dalam 5 tahun terakhir, sebenarnya kenaikannya cukup stagnan. Oke, jika dilihat dari harga tertingginya memang sudah mengalami penurunan yang signifikan, tapi jika dilihat dari harga terendahnya di angka 3.220, sebenarnya masih terdapat gap yang cukup lebar juga. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas terkait hasil screening untuk market cap Astra International ini. Mari coba kita input dulu di sini untuk kriterianya. Market cap.
Oke, kemudian mari kita lihat untuk market cap yang memiliki porsi yang paling besar. Bisa kamu temukan informasinya di sini. Ini merupakan beberapa saham yang memiliki market cap yang paling besar. Dan Astra International merupakan salah satu di antaranya. Nah, sekarang mari coba kita bandingkan apabila dengan menggunakan angka laba atau net income-nya. Kita gunakan angka net income year to date-nya. Katakanlah kita menggunakan angka seperti ini. Nah, untuk melihat perbandingan net income atau laba yang berhasil dicapai. Astra International dengan laba sekitar 15 triliun menduduki posisi market cap yang berada pada tampilan berikut ini. Nah, tapi jika kamu bandingkan dengan saham-saham lain yang berada di atasnya untuk posisi market cap, kamu akan temukan bahwa ada saham yang labanya lebih besar dan ada saham juga yang labanya lebih kecil. Silakan kamu lakukan analisa dan silakan kamu pertimbangkan kira-kira dengan kondisi seperti ini apakah Astra menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak. Kita bahas dulu dari sisi laporan keuangannya. Ini merupakan laporan keuangan per 30 Juni tahun 2025 yang disajikan dalam miliar rupiah. Pertama kita lihat dulu jumlah asetnya yang mana adalah kas dan setara kas dengan nominal 53.108. Mari coba kita hitung secara sekilas. Jumlah kasnya 53.108 dibandingkan periode sebelumnya. Nah, terjadi kenaikan sekitar 9,6%. Nah, jika kita bandingkan dengan komposisi aset yang lain, kamu akan temukan informasi bahwa mayoritas aset Astra berasal dari aset tetap sebanyak 80,30 triliun dan ada juga untuk aset investasi pada Ventura bersama sejumlah 64,92 triliun. Kemudian ada juga angka kas dan setara kas dengan nominal 53,10 triliun. Itu artinya posisi kas menduduki peringkat ketiga dari komposisi aset perusahaan. Jumlah asetnya, mari coba kita hitung secara sekilas. Total aset perusahaan. Mari coba kita hitung di sini dengan nominal 487.794. Kemudian dibandingkan dengan periode sebelumnya, nah, aset perusahaan naik sekitar 3,4%. Kemudian kita lihat dari sisi liabilitasnya. Jumlah liabilitas jangka pendeknya 145 dan angka ini lebih besar dibandingkan saldo kas yang dimiliki. Itu artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh utangnya selain dari saldo kas yang mereka miliki. Komposisi aset perusahaan didominasi oleh liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian mari kita coba kita hitung dari aspek liabilitas secara total. Kita akan lihat naik turunnya. Liabilitasnya berjumlah 209.040 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Liabilitas perusahaan naik 4,8%, yang mana kenaikan ini lebih tinggi dari kenaikan aset. Bagaimana dari sisi ekuitasnya? Mari coba kita hitung sini untuk komposisi ekuitas dari Astra International. Ekuitas saat ini 218.004 dibandingkan periode sebelumnya. Nah, ekuitas perusahaan naik 2,04%. Artinya, hingga Q2 tahun 2025, komposisi terbesar yang mengalami kenaikan adalah liabilitas, diikuti oleh aset, dan ketiga adalah ekuitas. Kemudian kita lihat dari sisi laporan laba ruginya. Pertama, dari sisi pendapatannya. Pendapatan. Oke, kita lihat pendapatannya dengan nominal 162.857. Kemudian, kita kurangi dengan periode sebelumnya. Nah, pendapatan perusahaan masih naik sekitar 1,8%. Bagaimana dengan HPP-nya? Mari coba kita hitung. 128.024 kita kurangi dengan angka 124.367. Dari data ini bisa kamu lihat, meskipun terjadi kenaikan pendapatan, tapi secara persentase kenaikan HPP jauh lebih besar. Jika kita hitung secara nominal, mari coba kita kurangi pendapatan dan kemudian HPP. Oke, secara nominal juga kenaikan nominal HPP lebih besar dibandingkan kenaikan nominal pendapatan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba brutonya tidak mampu tumbuh dari 35,6 turun menjadi 34,8. Nah, sekarang mari kita lihat untuk beberapa komposisi pos keuangan yang lain. Kamu akan temukan informasinya di sini. Yang jelas untuk laba sebelum pajak penghasilan mengalami sedikit penurunan. Mari coba kita hitung. Laba sebelum pajak. Oke, kita hitung dari periode saat ini the angka 24.007 dibandingkan periode sebelumnya. Oke, laba sebelum pajak mengalami penurunan sekitar 3,86%. Jika kita hitung, nominal pendapatan dan HPP-nya ini merupakan salah satu kontributor utamanya dengan penurunan sekitar 767 jika kita mengurangi untuk pendapatan dikurangi dengan HPP secara nominal. Nah, kemudian mari kita lihat untuk kontribusinya terhadap pencapaian laba periode berjalan. Laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tentunya juga mengalami penurunan. Mari kita hitung di sini. Laba saat ini, kemudian kita kurangi dengan laba periode sebelumnya.
Labanya turun sekitar 2,15%, yang mana penurunannya kita hitung secara nominal terjadi penurunan berapa persen. Oke, penurunannya sekitar 341. Dan jika kita lihat dengan data-data sebelumnya, kamu tentu sudah tahu informasinya. Kenapa? Karena meskipun secara nominal pendapatannya mengalami kenaikan secara persentase maupun nominal, tapi untuk sisi nominalnya HPP-nya naik lebih tinggi dengan angka 3,6 dibandingkan pendapatan yang hanya naik 2,8. Semoga dengan video ini kamu bisa memperoleh sedikit informasi baru tentang laporan keuangan Astra International yang terbaru, yaitu Q2 tahun 2025. Tapi disclaimer dulu, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Dan pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu.